motornya jatuh. Terus kakaknya nggak apa-apa, dia lukanya bener-bener gede gitu di kaki. Bener-bener lukanya gede sampai dia besoknya nggak bisa ikut kita main. Gue bilang kayak, Pak boleh nggak sih cerita ada apa? Iya Mbak, di kamarnya Mbak waktu dia gantung diri. Anjir! Di kamar Mbak apa? Ada yang gantung diri, ada orang bunuh diri di sana. Jadi dia tuh kalau nggak salah dibunuh sama bosnya, dia pembantu dibunuh sama majikannya. Iya, soalnya Eyang pernah diginiin sama dia. Eyang Jadi nenek gue kan tidur gini kan. Dia tiduran deh pokoknya di kasurnya. Terus tiba-tiba dia kayak gitu ketindihan. Gak bisa gerak, pas dia melek ada yang gini di atasnya. Hah? Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Suasananya Rada horor rada ya. gimana gitu. Jadi guys, kali ini kita mau membahas tentang kejadian-kejadian mistis yang pernah kita alami Tuh. atau kerabat kita alami. Kejadian apakah itu? Oke, kita bakal ceritain beberapa experience kita yang serem-serem. Tapi kalau gue orangnya nggak terlalu peka, Sama. jadi gue sangat jarang mengalami paranormal experience gitu. Tapi gue pernah ketindihan. Gue aja yang duluan cerita ya, karena Iya. gue nggak pernah ngalamin kayak. Jadi gue tuh orangnya nih tipe yang gue udah tahu sekarang kalau gue udah malam ini gue ketindihan. Oh shit. Lu bisa tahu? Saking di poin gue udah keseringan ketindihan. Jadi gue udah tahu kalau gue tidur, sebelum tidur gue nggak mandi dulu, gue merasa badan gue kotor gitu, gue pasti ketindihan. Terus kalau gue kecapeannya udah parah banget, gue tahu gue pasti akan ketindihan juga. Jadi gue tuh pertama kali banget ketindihan tuh banyak banget. Jadi ada yang kayak gue tuh mimpi, gue lagi di make upin, jadi kayak ada orang make upin gue gitu. Terus pas kayak kuasnya ke muka gue gitu, terus gue kayak ngelihat belakangnya yang make upin gue gitu, hitam gede. Terus dia gini, terus gue ketindihan. Nah waktu awal tuh gue nangis, karena gue taunya orang ketindihan bisa meninggal kan. Jadi gue bener-bener kayak gue bener-bener, aduh gimana nih gak bisa gerak sama sekali gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue pernah ketindihan juga sebelah gue ada orang. Jadi gue mau megang dia tuh kayak berat banget, kayak gak bisa gerak gitu, kayak gak bisa nyentuh, gak bisa manggil. Dan waktu gue selesai ketindihan gitu, udah bangun sendiri, gue tanya, kok aku teriak-teriak gak dengar gitu ke adik gue. Mana ada teriak-teriak, kata dia, padahal dia main handphone. Dan gue liat dia main handphone, tapi gue gak bisa ngomong, gak bisa megang. Gila, Kayak serem terkunci banget gitu. anjir. Iya. Lo pernah? Pernah lah. Gue nggak pernah sama sekali. Seumur amit-amit Yang dulu. paling serem ketindihan gue inget banget gue di apartemen tidur. Terus gue lihat nih, Apartemen Menteng. iya, bayangan laki-laki gitu masuk ke kamar. Terus gue bingung, kok dia bisa masuk kamar gue gitu. Kayak, kan gue kunci kamar gitu, ini siapa? Gue pikir cowok gue kan, kayak kok dia bisa masuk ke dalam kamar gue gitu. Jadi gue ngeliatin sambil tidur kayak, terus dia jalan gitu ke depan kasur. Terus pas dia sampai ke samping dia niban gue, ya udah gue gak bisa berdiri, kayak gue gak bisa. Jadi gue gini, sampai di poin kayak, elah ketindihan lagi. Terus gue lemesin badan gue sampai selemes-lemesnya, terus hilang ketindihan. Nah, itu dia trik dari menghadapi ketindihan. Karena gue udah saking seringnya, dari gue kaku banget, dari gue lawan, dari gue coba, sampai gue kayak ya elah. Itu tapi berarti lo lagi tidur. Itu kayak mimpi. Tapi nggak tahu ya kalau itu tidur teorinya atau nggak sih? Iya, gue mau gimana. nanya, karena gue kan nggak pernah nih. Jadi gue mau tanya, itu tuh lo lagi posisinya lo lagi emang tidur atau lo kayak Lo lo tuh tuh bingung gitu, lo melek, lo tahu, lo sadar nih. Gue tapi sadar. gue ketindihan aja, ngerti nggak maksud gue? Itu kayak lucid dreaming. Iya, benar. Tapi kayak Kayak sadar, tapi gue juga berpikir kayak In itu a way mimpi nggak gue. sadar Mimpi gitu. gue lagi sadar, ngerti nggak? iya. Nggak tahu sih. Tapi kayak sadarnya tuh feel so real. Sampai-sampai kayak lo kadang-kadang nggak tahu itu ketindihan apa enggak. Tapi emang itu kalau orang udah sering ketindihan, ujung-ujungnya kayak Udah tahu banget lah. kalau ketindihan lo lemas, terus lo tidurin aja. Jangan dilawan sih. Kalau dilawan capek banget rasanya. Sumpah, karena nggak bakal bisa. Tapi kalau pertama kali pasti lo kaget banget dong. Iyalah. Gila sih tapi. Amit-amit gue nggak pernah sih guys sama sekali. Kayak gue ketika orang cerita tindihan ke gue tuh, gue kebayang. Tapi gue nggak ngerti nggak sih kayak tindihan tuh gimana ya? Nggak ngerti. Gue bingung kayak apakah itu lo tidur atau enggak, terus ngelawannya gimana dan itu sebenarnya apa, ngerti nggak? Itu tuh emang
make sense juga ketika orang ngomong itu secara sains dan make sense juga ketika ngomong orang itu dunia lain, paham nggak? Menurut gue dua-duanya itu kayak have a reason aja. Terus gue ada lagi, gue kan nggak peka sama hantu ya, jadi gue tuh kalau di kamar ada suara apa-apa, gue selalu berpikir, oh di luar mungkin ada yang lagi ngambil minum, atau gue tuh selalu yakin banget semua yang gue denger atau yang aneh-aneh tuh pasti ada reasonable reason gitu. Jadi kayak gue nggak pernah ngelihat langsung apa dipegang apa nggak pernah. Cuman gue tuh percaya banget sama kayak kita ngeledekin budaya atau kayak ngeledekin sesuatu yang berbau mistis. Karena gue pernah waktu di Bali kemarin, jadi adik gue tadi sepupu gue namanya Nandito. Jadi dulu waktu liburan tuh kita naik motor ke Tabanan, pelosok banget karena villa gue tuh langsung pantai gitu kan, pelosok banget. Nah kita nih naik motor konvoy, dia bawa motor. Terus lo tau kan kalau di Bali tuh suka ada tradisi-tradisi mereka main gamelan gitu-gitu malam-malam. Itu tengah malam banget dan mereka main gamelan gitu-gitu kayak ada upacara mungkin ya, kita nggak tahu apa. Ya kita cukup sadar diri lah kalau namanya tradisi atau budaya nggak boleh dimain-mainin kan. Nah adek gua ini karena dia juga sebenarnya masih 15 tahun, dijogetin sama dia. Mantap. Kayak dibecandain joget-joget gitulah alunan musiknya. Terus tiba-tiba pas kita udah mau masuk villa, ini bener-bener di kecepatan mungkin 5 km per jam yang bener-bener pelan banget, tau gak lo? Yang kecepatannya pelan banget karena jalannya agak rusak. Terus tiba-tiba dia gonjek kakaknya kan, dia slip, motornya jatuh. Terus kakaknya nggak apa-apa, dia lukanya bener-bener gede gitu di kaki. Bener-bener lukanya gede sampai dia besoknya nggak bisa ikut kita main. Gara-gara, gue sih yakin banget gara-gara dia make fun of it. Iya. Karena menurut gue itu kan budaya, tradisi, itu juga upacara agama mungkin. Dia masih kecil dan dia make fun gitu, jadi menurut gue mungkin ya ketulah kali ya. Iya, karena nggak masuk akal proses jatuhnya. Iya. Sedangkan dia motornya juga di tengah, bukan yang paling depan atau paling belakang gitu, terus dia jatuh. Aneh banget sih. Dan jatuhnya pelan lagi kata Karya, jadi belakang motor dia tuh motor Karya namanya. Dia lihat proses jatuh motornya kayak cuma plek gitu. Kayak gimana sih lo keberatan gitu loh yang kayak plek doang, tapi kakaknya fine-fine aja. Dia hancur, kakinya juga luka. Sampai demam, yang bikin gue yakin dia demam. Karena dia demam, gue kayak lu kena gitu. Serem banget. Jadi gue yang kayak gitu-gitu sih, sama mungkin ada cowok gue Ryan. Jadi dia habis nonton Ignition, dia make fun yang kayak ngeledek-ngeledekin simbol-simbol. Kalau kalian udah nonton di Netflix, itu salah satu film horor yang gue suka ya. Karena nggak ada physical setannya, jadi gue lebih suka yang kayak gitu. Dan dia make fun, jadi dia udah mau pulang dari rumah gue, kita nonton tengah malam. Pas di sebelah mobilnya dia lambai-lambai gitu, kita kayak, hati-hati ya. Dia terus bikin simbol-simbol yang ada di film itu, diketawain. Terus pas kita masuk rumah, mobilnya mundur, bumpernya jatuh yang belakang. Terus dia kayak bener-bener, dia ketawa tapi kebingungan, tapi kita semua kayak, gila ini bener-bener serem banget. Akhirnya dia nginep gara-gara itu takut. Dia kayak, aku nggak mau pulang, dia bilang. Akhirnya dia nginep gitu. Kalau gue nggak ada sih yang spesifik menyeramkan. Kalau gue sendiri mungkin belakangan ini karena gue udah gede jadi nggak terlalu sensitif lagi sama yang gitu-gituan ya. Tapi waktu gue kecil, di rumah yang sekarang gue tinggalin itu lumayan banyak digangguin. Jadi gini, dulu gue tinggal sama nenek gue. Kalau berhubungan nenek kok serem sih? Nah, nenek gue ini sensitif. Oke. Jadi kayak suatu hari gue pernah bilang, aku lihat ini gitu kan. Terus dia bilang, oh iya emang di rumah ini. Dijawab lagi iya, di rumah ini dulu kan tadinya ada pohon mangga di depan, pohon mangga yang ditebang, yang tinggal di sana pindah ke rumah. Dia menjelaskan ke lo kayak gitu? Iya, nenek gue. Savage. Gue kayak aduh nggak suka nih gue dijelasin gini. Iya kan, ibu-ibu pakai mukena sama gandeng 2 anak. Iya. Dan bener yang diomongin dia? Iya. Ibu-ibu pakai mukena gandeng 2 anak. Iya, gue bilang. Iya, gitu. Iya, soalnya Eyang pernah diginiin sama dia. Jadi nenek gue kan tidur gini kan. Dia tiduran, dia pokoknya di kasurnya. Terus tiba-tiba dia kayak gitu ketindihan. Gak bisa gerak, pas dia melek ada yang gini di atasnya. Gila sih itu. Anjir. Itu gak gila sih, Gue meninggal itu. Poci men. Poci apa? Pocong. Jadi ternyata guys, poci-poci itu Pocong? punya bunyi. Berbunyinya kayak kenapa gesekan saya? bambu. Emang iya? Iya.
Jadi bunyinya poci itu seperti gesekan bambu. Jadi lucu poci. Dan poci itu katanya nggak loncat guys, dia ngesot. Maksudnya kayak ngeng gitu. Iya. Jadi Bukan- dia bukan- jadi dia bukan gini-gini kayak di atas gini. tanah lo. Iya. Gue kayak, Sambil ada bunyinya. Iya. Gila sih. Semenjak hari itu kayak gue tahu bunyinya poci. Jadi kayak oke. Mungkin ada poci gitu. Lu pernah dengar nggak bunyi itu? Tapi Gesekan bambu mah sering, cuma gue nggak tahu itu bunyi poci kan. oh, oke. Jadi kayak Sekarang di umur semenjak- lo ini? Di umur gue yang sekarang bambu di depan rumah gue udah pada ditebangin sih. Jadi kayak udah gue nggak pernah dengar suara gesekan bambu lagi. Jadi nggak tahu ya. Mungkin kalau dengar juga gue udah nggak aware. Karena gue udah nggak terlalu mikirin yang gitu-gituan. Nah terus gue ya itu dia, gue pernah lihat si ibu-ibu kena bawa 2 anak itu sama. Ini pengalaman pertama gue sih, mungkin ini nggak terlalu serem tapi karena itu pengalaman pertama banget gue ngeliat gitu-gituan, gue jadi kayak, wah apaan nih? Gue sampai kayak gitu. Jadi gue kondisinya udah tidur, udah mau tidur, lampu gue udah mati. Gue tuh kalau tidur tipikalnya yang ruangan gue gelap tanpa ada lampu sedikit pun gitu kan. Tidurlah gue. Logikanya gue nggak bakal bisa lihat apa-apa, bener kan? Pas gue udah mau tidur, gue udah kayak ngerep gitu, gue nggak tahu ini gue mimpi. Tapi gue sadar, gue yakin gue sadar. Karena abis itu gue lari ke kamar nyokap gue. Gini. Tiba-tiba ada yang siulin gue di samping, gitu kan. Ah bete. Terus Melek lah gue. Depan muka gue nyembur asap vape. Lo tau kan asap vape nyembulnya ver gitu kayak. Kabur. Itu Gila sih. rada asem sih. nyembur vape. Kayak asap vape bentuk kayak bukan hantu-hantu yang kayak berbentuk itu enggak ya. Tapi gue lihat ada asap. Ngapain anjir tengah malam ada asap di kamar anak kecil kelas 4 SD? Oh itu betul kecil. Waktu gue kecil, gue nggak punya device asap. Zaman dulu kan belum ada Diffuser kayak gitu-gitu ya. diffuser, belum ada Dan vape. disiulin dulu. Dan gue disiul dulu biar gue melek. Brengsek nggak? Brengsek. Kalau dia nggak siul mungkin gue nggak bakal lihat. Iya. Kan? Dia mau kasih hey, look at me. Lo kayak nih, kasih gue aduh. Seru kan? Kayaknya pengalaman terserem gue itu aja deh. Itu yang Gue paling. enggak sih. Gue gak pernah di catcalling setan. Gue di catcall tuh kurang ajar sih. Itu kurang ajar sih. Gue enggak sih. Untungnya gue nggak sensitif sih karena gue mungkin kita juga nggak terlalu peduli setan gitu, nggak terlalu peduli jadi kita juga nggak diganggu kali ya. Benar. Cuman kalau Sarah kayaknya nggak peduli juga diganggu. Itu betul. Iya. Gue nggak tahu kenapa tapi mungkin lo bisa share. Iya, karena Sarah banyak nih ceritanya. Jujur Dan cerita apa Pak? tragedinya di rumah ini. Iya, di rumah kita syuting ini. Iya. Jujur cerita horor gue cukup banyak banget, tapi gue tuh basically bukan orang yang penakut dan gue tuh sedikit cuek karena menurut gue tuh menghargai ketika gue punya alam dan mereka punya alam, jadi ya udah. Cuman ini yang gue ceritain yang menurut gue paling horor banget. Jadi gue pernah awal-awal di Jakarta ya tahun 2017. Sebenarnya gue udah gede ya, jelas gue udah gede lah ya. Maksudnya pas gue di Jakarta itu, nah gue kan beli apartemen, gue nggak sebutin lah ya nama apartemennya, yang di terus nyebutin. Nah terus habis itu pas gue beli apartemen ini harganya itu emang di bawah sama harga pasaran. Nah karena gue tuh kan lagi cari yang paling murah dan gue tuh emang waktu itu temen gue yang suggest juga soalnya apartemen di Jakarta kan beberapa harganya mahal dan yang harganya murah dan sesuai sama budget gue apartemen itu. Ya udah akhirnya gue beli. Nah pas gue beli, kenapa alasan gue beli itu karena harganya itu lebih murah 50 sampai 100 juta waktu itu. Oh shit, jauh juga ya. Iya, di bawah itu gitu. Emang harga apartemen juga nggak terlalu mahal. Jadi kalau misalnya jaraknya segitu itu lumayan gitu. Terus akhirnya nah gue beli. Setiap gue di apartemen itu tuh emang kalau misalnya gue tidur, pada saat itu gue lagi kerja rodi banget tuh, gue pulang itu jam 2 malam. Jadi kadang gue kayak closingan, kan cafe gue di Tebet dan gak jauh juga dari apartemen gue tuh kayak cuma 3 kilo. Terus misalnya gue closingan nih, cafe tutup jam 12 gitu kan, resto tutup jam 12, habis itu gue cabut biasanya sama teman-teman gue dulu. Jadi gue tuh pulang ya dari jam 12 jam 3 malam, every day. Nah, pada saat itu gue punya pacar. Nah, tiap gue teleponan itu tuh selalu orang yang telepon gue bilang kayak kamu lagi sama siapa? Padahal gak ada siapa-siapa, gue sendirian di kamar itu. Dan kamar itu tuh ada jadi 2 bedroom gitu loh, ada ruang tamunya juga. Terus habis itu
setiap gue mau tidur di lemari gue itu ada yang ngentokin. Itu aneh banget menurut gue, kayak suara drum band. Jadi bener-bener ada orang-orang, dan itu aneh banget. Gue tuh udah tahu kalau misalnya ada yang ganggu, tapi gue emang gak peduli aja. Menurut gue kayak anjing udah capek, tolong. Gue malah teriak kayak gini, alamku, aku gak ganggu, kamu juga jangan ganggu aku. Terus aku tutup bantal, terus aku baca doa, aku tidur. Aku kayak, dan itu emang hampir tiap hari kayak gitu. Sampai aku misalnya siang-siang nih, misalnya gue lagi istirahat, gue pulang ganti baju, mandi segala macem, nyokap gue tuh telepon gue, terus tiba-tiba dia bilang kayak, kamu sama siapa? Sendiri mah? Enggak ada orang ngomong, sumpah demi Allah sendiri. Sampai akhirnya siap orang telepon sama gue selalu ngomong ada orang lain di sebelah gue, padahal nggak ada. Dan parahnya kamarnya ini serem banget sih menurut gue. Dia tuh sampai yang kayak ganggunya itu di mana, misalnya gue lagi teleponan ya, tiba-tiba pintu tuh digoyang-goyang, tak tak tak, gak peduli siang dan malam. Pintu lo bisa goyang, dan pas gue videoin dia berhenti. Maksud gue kayak lo gangguin gue banget loh gitu. Terus akhirnya nyokap gue tuh sampai di mana dia ngomong kayak gini, kamu nggak bisa kayak gini, mama nggak tenang kamu ada di situ. Karena menurut mama itu ganggunya itu udah nggak masuk akal. Terus gue bilang kayak udah lama orang gue di sini juga numpang tidur, gue bukan yang daily life gue habisin di sana, gue kerja, jadi gue di sana cuma malam, gue capek dan mereka mau ngapain, ada yang masak, ada yang apa, gue bener-bener gak peduli, gue tidur. Apa gue kayak, nah sampai sempet di mana ada, gue tuh lagi staycation, apartemen gue dipakai sama temen gue, mereka numpang dan gue kasih dong. Apes banget temennya numpang. Dia bilang, Sar gue pakai, oh ya udah pakai aja, kan kamar ada 2, ya udah pakai aja. Dia bilang ya, Sar sumpah nih demi Allah, lo boleh nggak jawab gue sekarang, di kamar lo ini ada apa? Ada apa? Gak ada apa-apa. Gue kan gak suka nakut-nakutin orang. Tiba-tiba itu apa namanya? Dia tuh naro apa sih namanya? Apa sih kalau misalnya lo mau makan dibekelin sama nyokap lo kotak apa? Kotak bekel. Nah, dia tuh lagi pertama kali di Jakarta, iya, kotak bekel. Nah, jadi dia tuh pertama kali di Jakarta lagi tes gitulah. Jadi dia tuh bawa bekel makanan kalau misalnya mau tes itu, gue lupa namanya tes apalah, pokoknya tes kerja dia. Nah, tiba-tiba si bekelnya itu dia bilang ke gue, bekel gue taruh di meja, terus dia bisa berpindah. Terus gue bilang, lo kali yang lupa. Menurut gue kan itu gak penting, itu lo yang lupa. Terus dia ngomong lagi, Sar, gue tidur, kenapa ya? Kok ini, apa namanya, tempat tidur gue goyang. Dalam hati gue, ya elah gue udah biasa. Tiap gue tidur malam tuh sering banget digoyangin. Demi Allah segitu, terus temen gue tuh bilang kayak, Sar, ini sebenarnya aku takut banget, demi Allah kesini nggak? Gue nggak bisa, gue lagi di luar, gue nggak bisa pulang sekarang. Akhirnya dia ngomong kayak, udah Sar, gue nggak cabut, gue nggak kuat di sini, gue cabut. Akhirnya dia cari tempat temannya lagi, karena menurut dia tempat gue tuh gila banget, sampai ada suara. Gue pun pernah, kalau suara emang gue pernah juga. Jadi waktu malam-malam gue lagi tidur, ada suara orang nangis. Gue lagi teleponan, sleep call gitu loh, jadi kayak gue tidur sambil teleponan. Nah, gue tuh udah bener-bener tidur dan ini tuh suara, ini masih nyala. Gue nggak tahu nih orang yang di sini masih nyala atau enggak. Tapi gue kayak, kok ada suara orang nangis ya? Kan gue awalnya gue kira dari handphone kan. Cuman kan gue telepon sama cowok, kenapa jadi suara cewek? Terus gue langsung sadar kayak, oh shit. Terus gue bangun dan gue tuh orangnya berani. Gue buka pintu belakang, gue lihat ada suaranya. Terus pas gue keluar kayak gue ya, gimana ya? Tapi kan di belakang tuh kayak, ya udah lu lihat itu outdoor kan sih, masa ya ada. Menurut gue tuh kayak nggak mungkin ada setan gantung di atas gedung aja gitu, kayak di otak gue. Tapi ada suaranya. Akhirnya gue matiin tuh ini dan gue balik kamar masih ada suara nangis. Jadi emang bener-bener itu mengganggu banget. Sampai titik terakhir kayaknya nih setan capek kali ya godain gue. Gue lagi mandi, itu siang-siang banget. Oh sebelum siang-siang gue pernah diketok satpam. Ini gue juga. Gue dimarahin, dia tiba-tiba jam 3 malam, 3 orang satpam gedor-gedor kamar gue dan gue takut banget. Gak gue bukain, karena menurut gue kayak pas gue intip, anjir siapa cowok-cowok gitu, gue sendirian. Gue ditelepon dan gue angkat, halo mbak ini dari unit, berarti bener dong dari unit. Akhirnya gue bukain, ada apa berantem rame-rame. Terus akhirnya gue buka, kenapa pak? Kok ini mbak, ada berantem apa? Nah, berantem apa? Ternyata tetangga gue lapor, katanya gue berantem. Dan itu kejadian 2 kali. Di kamar gue gak ada siapa-siapa, gue cek aja gak ada siapa-siapa di sini. Terus dia langsung kayak, mereka tuh kayak lihat-lihatan ada sesuatu. Karena gue kesel kan ya. Di kamar ini nih, iya, mereka kayak, tahu kayaknya. Ini orang ini sebenarnya tahu kenapa sebabnya, tapi nggak pernah ada yang mau ngomong, Pak boleh nggak saya tahu sebenarnya ada apa sih di kamar ini? Mereka nggak ngomong, nggak ada apa-apa. Terus gue diginiin, nah gue telepon developernya. Terus Pak, besok saya mau ketemu dong, saya mau ngomong. Gue tanyain, Pak sebenarnya ini kenapa sih dijual kok sampai harganya kayak gini? Dia bilang nggak ada apa-apa ya, emang ya itu mbaknya mungkin laka aja. Terus gue bilang, soalnya saya dengar suara-suara nggak bener sih Pak di sini, ada sesuatu.
ya mungkin kamu gak berdoa. Gue ngamuk digituin. Karena menurut gue kayak anjir, gue berdoa dan gue sholat, kenapa lo bisa ngomong gitu ke gue? Gue cuma nanya ini ada apa, dia gak mau jawab. Akhirnya gue berteman sama si satpam, karena si satpam ini kan sering nerima paketan-paketan gue. Jadi gue kasih duit ke dia. Gue bilang kayak, Pak boleh gak sih cerita ada apa? Iya Mbak, di kamar Mbak waktu ada yang gantung diri. Anjir, Di kamar Mbak apa? ada yang gantung diri, ada orang bunuh diri di sana. Jadi dia tuh kalau nggak salah dibunuh sama bosnya, dia pembantu dibunuh sama majikannya. Jadi si pembantunya ini cewek, majikan tuh cowok. Itu jahat banget menurut gue. Terus gue kayak shit, ini gila sih. Terus akhirnya dari gue tahu itu, gue kan ya rada gimana ya, kayak anjing, gue tinggal di tempat yang gue kasih tahu nyokap gue ternyata mah sebenarnya gini-gini. Cuman gue kayak setiap gue masuk ke rumah gue selalu assalamualaikum, karena kan kalau misalnya kita masuk ke rumah kan kita misalnya bawa setan dari luar, ya biar nggak ada aja gitu di luar. Tapi malah di tempat gue ini ada setannya ibaratnya gitu. Terus akhirnya ya udah nggak lama dari situ ritmenya sih nggak ada yang berubah setelah gue tahu ada orang bunuh diri di sana. Pas terakhir tetap bangku tempat tidur gue goyang-goyang lah, ada yang buka-buka pintu, suara segala macam itu masih tetap, karena gue udah terbiasa dengan hal itu, jadi gue anggap itu normal. Sampai akhirnya pas gue mandi siang-siang, terus habis itu gue nggak bawa handphone, tiba-tiba gue kekuncian dalam kamar mandi. Gue nangis sih, itu pertama kali gue takut kayak gue anjing ampun. Terus gue kan kalau misalnya di Al-Quran kan ada nggak boleh baca doa kalau misalnya di dalam kamar mandi kan. Tapi gue baca, ya gue bener-bener kencengin, gue baca ayat kursi, karena kan katanya kalau misalnya di kloset itu kan ada jin ifrit kan. Cuman gue kayak gue ada jin ifrit gitu lah katanya, pokoknya gue nggak ngerti deh. Pokoknya nggak boleh baca doa ayat Al-Quran di dalam kamar mandi. Tapi gue baca karena gue nggak tahu, kayak gue udah berdoa ya Allah sumpah tolongin aku bener-bener nggak tahu harus ngapain. Gue udah lemes banget, itu ada kali setengah jam gue berdoa, gue nggak ini, maksudnya gini, gue teriak sekencang apapun gak akan kedengeran karena itu lantai 32. Kalau misalnya gue kekuncian sampai otak gue udah kemana-mana sih, gue mikir kayak anjir mati nih kalau kayak gini, gue takut banget, gue gak bisa minta tolong. Dan gue selama gue mandi gue selalu bawa handphone, dan hari itu gue gak bawa handphone. Jadi gue denger musik di kamar mandi. Padahal nggak boleh kan sebenarnya, gue tuh selalu dengar musik dan gue selalu bawa handphone ke kamar mandi, ini nggak bawa. Dan gue kekuncian, gue bener-bener kayak gue pengen nangis, akhirnya nggak lama kebuka tuh kamar mandi. Itu kamar mandi kebuka, gue buka pintu kamar gue ambil koper, gue masukin semua barang-barang gue, karena nyokap gue udah wanti-wanti banget gue suruh pindah, tapi gue nggak mau, kayak udah kamu jual, kamu pindah, itu walaupun nggak laku kamu pindah, kamu sewa aja nggak apa-apa, jangan maksain sesuatu, karena menurut gue buang-buang duit, ngerti gak sih lo, kayak gila gue udah beli ini dan gue nggak mungkin, kalau masalahnya gue ngapain gue beli terus gue sewa kan. Ya udah akhirnya di hari itu gue mikir kayak ini omongan nyokap gue kayak bener, gue sampai pintu kamar tuh gue buka, gue ganjel pakai kursi biar kunci lagi. Gue bener-bener padahal tuh itu pintu ruangan, pintu keluar apartemen, yang gue ganjel bukan pintu kamar mandinya ya, jangan gue takutnya kunci loh. Gue bener-bener gue ganjel, gue ambil koper, gue masukin sama barang gue ke bandara, karena apartemen gue deket banget sama Halim. Gue langsung ke Halim, gue beli tiket, sana gue pulang ke Malang. Gue langsung ceritain ke nyokap gue, anjir nih gue, udah Sar, udah biarin kamu udah nggak ini, kamu mendingan kamu sewa apartemen aja, itu udah biarin kamu jual santai, yang normal. Belum laku pun ya udah biarin, kalau bisa kamu ngomong sama developernya, lo minta ini aja apa namanya, jual rugi nggak apa-apa. Terus akhirnya gue bilang kayak, Pak saya potong rugi aja nggak apa-apa, udah gue dapat murah apa, gue malah rugi lagi. Jadi pokoknya gue bilang minta rugi 50 juta, gue jualin. Nah nih orangnya pintar, dia dapat justru akhirnya. Gue kayak welcome to the hell. Dah itu sih cerita gue yang paling serem banget. Itu gila. Jadi lo kekunci sendiri, kebuka sendiri. Tapi tuh pas saat gue kekunci tuh gue kayak setengah jam kekunci tuh gue stres loh, otak gue kemana-mana. Iyalah. Masalahnya gue gak bisa minta tolong, gue sedih sih, itu gue takut sih, otak gue udah, ya Tuhan gue gak ngerti ini kenapa bisa kayak gini sih gue, kenapa gak dari waktu itu gue sadar. Mungkin gue ngerasa sih kayak ini setan emang kesel sama gue, karena gue tuh orangnya terlalu cuek banget. Karena menurut gue ya udah, lo punya hidup sendiri, lo mau ngapain salah deh, gue capek, gue juga gak bisa mau ngeladenin lo. Kalau lo maunya godain gue ya gue gak, I don't have time for you gitu loh. Lo sama anak-anak lo mau berpesta ya pakai deh tuh teflon gue kadang jatuh, itu gue kebangun lah. Ya lo pikir aja kalau misalnya apartemen satu kotak gini, kamar mandi lo di sini terus tiba-tiba ada teflon jatuh, ya lo gimana nggak gelodang? Hah? Apaan boy itu gitu? Itu gila sih, itu menurut gue hal terserem, dan gue ngadepin tuh cukup lama baru gue sadar sih itu serem banget ternyata. Sampai gue kunci sendirian, baru gue kapok. Lo nyeritain itu aja gue kayak
Gue kapok. Gue udah cabut dari hari H anjir. Nyokap gue juga gitu. Minta Gila, Gua lu minta bisa retur. tidur? Gak bisa, nggak akan bisa. Lu secara hukum juga lu kayak lu udah tanda tangan notaris dan lu udah membeli unit, ya udah nggak akan bisa, ngerti gak sih? Kecuali kayak ya emang gue yang salah juga. Nggak salah juga sih, orangnya juga nggak salah. Kalau misalnya gue nggak beli ya nggak akan laku, ngerti gak? Iya. Dan gue pun juga dibilang nyalain dia, gue juga akhirnya jual, ngerti gak? Jadi tinggal siapa yang dapat aja dan siapa yang kuat, dan kebetulan waktu itu gue orang yang kuat. Ada kali setahun gue, apa hampir 2 tahun? Ya, sumpah demi Allah. Selama itu gue kuat bertahan. Sampai akhirnya tuh bener-bener gong, gue nggak kuat karena gue kekunci. Dengan setiap hari tergoda dan setiap orang yang datang nginep di tempat gue selalu komplain, nggak ada satupun yang nggak komplain. Gila nih. Kak Syahril pernah sampai cabut juga, woi. Dia pernah, jadi dia nginep. Dia sama cowoknya waktu itu nggak masalah ke tempat gue. Gue pas lagi keluar, gue lagi keluar kota. Terus habis itu dia bilang kayak, "Sa, ada apa sih?" Gue ya kan gue bilang kayak, "Nggak apa-apa," gue bilang gitu. "Masa tempat minum kamu jatuh sendiri, angin," gue bilang gitu. Gue kayak membuat orang ini akan berpikir positif terus. Sumpah demi Allah, ini ada yang bunyi-bunyi, ada yang gini. Dia kan cuma kayak, udah, gue nggak peduli, gue cabut, nggak kuat. Gitu. Gue juga gak akan kuat sih di situ. Itu gila sih. Kayak males aja diganggu-gangguin gitu. Nggak nyaman sih. Tapi lo gak pernah lihat sosok? Gue pernah lihat sosok pas gue kecil. Gue pas kecil peka banget. Sampai yang menurut gue serem lagi nih. Jadi waktu itu nyokap gue tuh lahiran adik gue yang ketiga. Nah, bokap gue tuh tidurnya sama gue karena dia harus jagain gue. Soalnya gue tuh kalau pas SD gue tuh ngompol. Gue ngompol sampai SMP. Jadi kan dia harus dia harus training gue dan harus nemenin gue pokoknya. Nah, gue tidur sama bokap gue. Pas gue tidur sama bokap gue, tiba-tiba gue kebangun. Gue berpikir bahwa itu mimpi dong. Karena pas gue bangun, kok ada cewek di sebelah gue. Kan harusnya bokap gue. Tapi gue tahu itu setan, jadi gue berpikir itu mimpi, ngerti kan? Kayak ini apaan? Gue tuh dibilang setan ada jenis-jenisnya, gue tuh sebenarnya bingung ya. Karena menurut gue tuh yang ada tuh jelmaan, yang apa yang gue lihat aja. Nah, pas gue buka mata kayak tiba-tiba gue pegang itu rambutnya. Gue kayak shit, ini gue mimpi. Terus tapi gue takut banget. Pada saat itu gue penakut Mas Yan. Gue masih rasa penasaran gue tuh tinggi, tapi gue penakut banget. Gue cubit diri gue sendiri kayak, anjing ternyata gue nggak mimpi. Gue melek terus gue sakit. Gue langsung ngadep kiri pelan-pelan. Yang gue liat cuma rambut doang nih. Gue baca Anas 3 kali. Terus habis itu karena gue penasaran nih, gue nengok lagi. Pas gue nengok mukanya, demi Allah gue kayak ngaku. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gue kayak berpikir ini mimpi tapi ini nyata. Gue nangis sih. Itu otomatis air mata gue netes. Gue mau loncat, mau teriak, gue nggak bisa. Gue kayak nggak bisa ngomong. Mau baca doa pun gue kayak di otak gue ayo berdoa. Gue nggak bisa ngomong, gue nggak bisa doa. Akhirnya gue tak ambil kiri, gue set gini, gue tutupan selimut, gue tarik nafas, gue berdoa, gue baca ayat kursi, gue baca nas, gue baca sampai akhirnya itu sampai subuh gue nggak ini, pokoknya jam 2 malam. Lu nggak balik lagi? Nggak berani lagi lah lo. Pas pagi-pagi gue baru berani kayak nyokap gue kan ngetok kamar kalau setiap gue subuh kan. Pas subuh gue langsung kayak sebelah bokap gue. Nangis gue bilang kayak demi bokap gue tuh selalu karena dia tuh orang nggak terlalu percaya hantu, jadi dia selalu bilang kamu tuh mimpi, kamu tuh halusinasi. Demi Allah, gue tuh selalu kayak gitu. Gue nggak halu. Sampai akhirnya bokap gue percaya kalau misalnya gue bisa lihat gitu gara-gara dipanggilin ustadz. Jadi dulu di rumah gue sama kayak lo, pas anak kecil kan sebenarnya peka ya. Gue tuh selalu lihat kenapa ada orang di tengah-tengah living room gue setiap gue pulang sekolah. Dan itu posisinya di rumah cuma gue sama mbak gue. Nyokap gue tuh ikut bokap gue kan, bokap gue yang kerjakan. Kadang-kadang nyokap gue tuh ikut. Jadi gue di rumah tuh sama mbak. Ada part dimana gue 2 tahun deh kalau nggak salah gue di rumah sama mbak. Jadi gue bener-bener sepi. Itu tuh kayak ada orang itu terus, tapi dia nggak ganggu, nggak ngapa-ngapain Han. Duduk aja, nggak pernah ngapa-ngapain. Tapi setiap pas gue nengok lagi hilang, nanti pas gue lihat lagi ada, ngerti gak sih? Tapi bokap gue selalu ngomong, dia ngasih tahu gue, kamu itu halusinasi, ada yang namanya halusinasi. Jadi kamu tuh berpikir sesuatu karena kamu berpikirnya berlebihan. Jadi itu ada terus. Jadi gue percaya, oh ya mungkin gue tuh halu. Tapi kenapa halu gue nggak selesai, ngerti ya? Itu sih yang gue paling kayak gue nangis sih itu, karena gue masih kecil. Terus setelah gue dewasa, gue ngelihat hal-hal yang kayak gitu ya udah biasa aja. Cuman jujur kalau untuk sekarang gue tuh udah nggak pernah lihat wujud yang sosok yang bener-bener gue bisa lihat tuh gue nggak. Tapi gue peka kalau misalnya ada yang aneh, oh ya udah, misalnya bunyi-bunyian, bayangan itu gue sering banget. Atau kayak misalnya wujud pun kayak cuma hitam, nggak pernah berbentuk, dan gue biasa aja.
Kayak menurut gue ya udah gitu, karena lo juga punya alam. Yang penting satu, jangan musik gue goyangin kasur gue, ganggu gue tidur. Itu menurut gue ganggu. Itu gue nggak suka. Kalau misalnya kayak lewat-lewat aja menurut gue ya udahlah ya, mungkin lo lagi sibuk lah, lagi konten mungkin ya. Apa mungkin berkonten ya sana. Ya maksudnya kayak gue nggak peduli, tapi kalau misalnya sampai ganggu, nyentuh itu gue nggak suka sih, ganggu banget. Gitu. Shit, serem juga ya pengalaman Sarah. Main sih gue. Gengges banget sih apartemen lo tuh. Itu hal paling mistis karena menurut gue itu mengancam nyawa aja di otak gue. Kalau misalnya gue kenapa-napa sampai dia nggak terima sama gue, terus ngerti nggak sih lo? Iya. Itu tuh jahat banget menurut gue, Sampai dikunciin. itu gila loh, itu jahat loh menurut gue. Sebenarnya dia udah berlaku jahat sama gue, mungkin guanya yang kebaikan atau mungkin emang gue yang nggak peka dan gue terlalu nggak peduli, jadi dia ngerasa kesel. Ini orang kok nggak tahu diri juga ya, akhirnya dia buat kayak gitu. Dimana gue bertahan tahun boy, sampai akhirnya gue cabut, gue nggak kuat, gue langsung ke bandara. Kan gue bener-bener gini, itu pertama kali gue sama setan, sama yang kayak gue takut banget, gila lu gila. Gue packing langsung gue ke bandara, gue sampai nyokap gue bilang bener sih tapi kamu langsung pulang. Aduh mak, aku nggak kuat. Pas gue balik lagi, gue ajak semua anak kantor gue ke sana untuk ngepack barang gue. Gue nggak mau sendiri lagi karena menurut gue ini kamar udah gila, di luar akal sehat gue. Dimana gue tiap hari sendirian di sana, tapi terakhir itu gue bener-bener tidak akan pernah mau menyentuh masuk urusan apapun dengan apartemen itu lagi. Gak mau gue sendirian, bener-bener gue ajak semuanya. Terus mereka kayak, bu ada ini. Gue nggak peduli aja lu mau ngomong apa, yang penting lu sama gue. Kayak kita bareng-bareng ya udah, nggak peduli gitu. Dan itu pintu dibuka juga, jadi kita ngering kasih barang gitu. Itu gue ngerasa sangat amat tidak nyaman sih. Serem sih. Serem banget. Gue nggak ada sih. Itu gila sih, gue nggak tahu sih siapa yang sekarang beli apartemen itu dan jadi apa, dan apakah orangnya masih orang itu atau nggak ditempatin atau dijual lagi atau gimana, gue nggak ngerti. Kalau dia nonton bagus, cabut pak, ini saya korbannya atau ibu. Emang itu gak bener, ada orang bunuh diri di sana. Emang bapak itu kampret aja. Unitnya angka unit. Oh iya, angka unitnya 32. 32 apa? DF atau BP ya, gue lupa. BP atau DF gue lupa. BP kalau nggak salah. Atau DF. Ya udah, pokoknya gue ada spill sedikit. Kalau misalnya ada yang ini dan lo dihantui ya udah. Yang merasa unitnya itu terus kayak kurang ajar unit gue. Cabut. Jangan sampai dikunciin. Jual murah aja. Jual murah. Kalau sewa apartemen lain daripada nyawa lo terancam kayak gue nih. Ini cerita lagi deh, udah panjang. Iya guys, kalau misalkan ada cerita horor yang menyeramkan bisa komen. Aku pasti bakal bacain karena Iya seru. please. Ya. Kita akan bikin, ngebaca komen-komen betul. banget. Karena biasanya kita juga yang pakai akun serah atau akun kita pribadi sih ngebukain dan baca-baca. Jadi kalian bisa ceritain di komen supaya yang lain juga bisa dapat cerita-cerita kalian, bisa sharing di bawah. Kita jadikan kolom komentar kita sebagai Wattpad. Iya betul. Dan kita bakalan bikin part 2-nya kalau rame. Yes. Iya, karena Sarah masih banyak. Itu betul. Ya udah. By the way, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.